Halo Abang dan Kakak, perkenalkan nama saya Rini Rumonda Simamora, NIM 1904030886. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai proses pemesinan. Adapun pokok bahasannya ialah yang pertama proses bubut yang terdiri dari prinsip kerja pembubutan, komponen pada mesin bubut dan fungsinya, serta proses pengerjaan part ragum. Yang kedua ada proses sekrap yang meliputi prinsip kerja sekrap, komponen pada mesin sekrap dan fungsinya, serta proses pengerjaan part ragum. Yang ketiga ada kerja bangku yang meliputi prinsip kerja drilling dan kerja bangku. Yang kedua macam-macam kerja bangku dan fungsinya serta proses pengerjaan part ragum. Yang pertama ialah proses bubut. Proses bubut adalah proses pemesinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin berbentuk silindris yang dikerjakan dengan mesin bubut. Adapun prinsip kerja pembubutan terletak pada gerakan utamanya, yakni gerakan berputar atau rotasi benda kerja dan gerak alat potong, baik secara melintang maupun membujur terhadap benda kerja yang menyebabkan terjadinya penyayatan terhadap benda kerja oleh alat potong atau cutting tool atau pahat. Komponen-komponen pada mesin bubut beserta fungsinya ialah terdiri dari yang pertama ada kepala tetap atau headstock yang berfungsi sebagai dudukan cekam atau chuck. Yang kedua adalah ada motor penggerak yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan komponen. Yang ketiga ada tuas atau handle yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dan arah putar spindle serta mengatur kecepatan dan arah pemakanan dan juga on-off mesin dan mengatur penguliran. Yang keempat ada kepala lepas atau tail lock yang berfungsi sebagai tempat penahanan ujung benda kerja. Yang kelima ada eretan atau carriage yang berfungsi sebagai penghantar pahat bubut sepanjang alas mesin. Terdiri dari tiga jenis yakni eretan alas, eretan lintang, dan eretan atas. Yang keenam ada dudukan pahat atau tool post yang berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan. Dibedakan menjadi dua bagian yakni standard tool post dan adjustable tool post. Kemudian yang ketujuh ada pendingin atau selang coolant yang berfungsi menyemprotkan cairan untuk menstabilkan suhu alat potong. Yang kedelapan ada alat mesin atau bed mesin yang berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan dan sebagai dudukan kepala lepas, penyangga diam dan eratan. Yang kesembilan ada poros pembawa yang berfungsi untuk membawa eratan secara otomatis. Yang kesepuluh ada alat pencekam yang berfungsi untuk menjepit benda terdiri dari dua jenis yakni cekam utama atau chuck dan cekam klet atau klet chuck. Yang ke-11 ada rem kaki yang berfungsi untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu. Kemudian proses pengerjaan part ragum. Adapun proses pengerjaan part ragum dengan menggunakan mesin bubut ialah yang pertama, siapkan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan. Yang kedua, cek kondisi kesiapan mesin. Yang ketiga, masukkan sumber utama arus. Yang keempat, ragum dipasang pada pencekam atau cak yang telah terpasang pada spindle mesin. Yang kelima, pahat bubut dipasang dengan tool post dan ujung pahat harus setinggi titik center part ragum. Kemudian langkah selanjutnya, dekatkan pahat pada ujung benda kerja yang akan disayat. Kemudian hidupkan mesin dengan tombol atau saklar pengendali dan lakukan penyayatan. Yang terakhir, spindle dan benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu dan pahat akan disayatkan pada benda kerja yang sudah berputar tersebut. Kemudian masuk ke proses kedua, yakni proses sekrap. Proses sekrap merupakan proses pemesinan untuk mengurangi dimensi pada benda kerja dengan gerakan utama lurus bolak-balik. Adapun prinsip kerja sekrap adalah benda kerja akan dipotong atau disayat dalam keadaan diam, kemudian pahat bergerak lurus bolak-balik atau maju mundur untuk melakukan penyayatan. Adapun komponen-komponen pada mesin sekrap dan fungsinya, antara lain yang pertama ada meja mesin sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang kedua ada lengan untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang ketiga ada eretan pahat untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Yang keempat ada pengatur kecepatan untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Yang kelima ada tuas panjang langkah berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan sesuai panjang benda yang disekrap. Yang keenam ada tuas posisi pahat yang berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang ketujuh ada tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang berfungsi untuk mengatur gerakan otomatis meja. Kemudian masuk ke proses pengerjaan part ragum.
Adapun langkah-langkah proses pengerjaan part ragum dengan mesin scrap ialah yang pertama, letakkan part ragum pada mesin scrap dan dijepit. Usahakan posisinya rata dengan alas meja. Yang kedua, sentuhkan ujung pahat dengan part ragum dengan menaik turunkan meja sampai ujung pahat potong menyentuh part ragum. Hal ini untuk menentukan titik nol pemakanan. Yang keempat, atur besarnya pemakanan pahat potong terhadap part ragum. Kemudian langkah selanjutnya, nyalakan mesin dan mesin akan mulai meratakan dengan pemakanan dari samping atau pinggir. Ratakan part ragum sesuai dengan dimensi dan bentuk yang diinginkan. Kemudian masuk ke proses yang ketiga, yakni kerja bangku. Kerja bangku adalah proses pengerjaan yang dilakukan dengan tenaga manusia. Prinsip kerja drilling dan kerja bangku. Prinsip kerja drilling atau pengeboran merupakan proses pemesinan yang digunakan untuk membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Pengeboran biasanya dilakukan dengan alat silindris yang berputar dan memiliki dua sisi potong pada ujungnya yang disebut dengan mata bor atau drill. Prinsip kerja pengeboran atau drilling yakni mata bor berputar lalu diarahkan ke benda kerja untuk membentuk lubang yang diameternya sama dengan diameter mata bor. Kemudian prinsip kerja dari kerja bangku dapat dijelaskan dengan melihat secara umum proses yang dikerjakan dalam kerja bangku. Prinsip kerja bangku adalah menyelesaikan suatu pekerjaan dengan bantuan alat-alat yang biasanya tersedia dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam kerja bangku dan fungsinya. Jenis kerja bangku yang pertama ialah mengikir. Mengikir merupakan kegiatan menyayat benda kerja sehingga benda tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang kedua, menekuk. Menekuk adalah kegiatan mengubah bentuk benda kerja sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga ada menggergaji. Menggergaji merupakan kegiatan memotong benda padat menjadi beberapa bagian. Kemudian ada menggerinda. Menggerinda adalah kegiatan menghaluskan permukaan benda kerja. Kemudian ada mengebor atau drilling, yang merupakan kegiatan membuat lubang yang berbentuk lingkaran pada benda kerja. Kemudian ada mengetep, yang merupakan kegiatan membuat bulir secara manual. Proses pengerjaan part ragum. Proses pengerjaan part ragum dengan kerja bangku dibedakan menjadi beberapa alat-alat kerja bangku. Yang pertama, drilling. Proses pengerjaannya ialah yang pertama, cek kondisi mesin drilling, tegangan, dan mata drilling atau bor. Yang kedua, buat titik pada part ragum yang akan dilubangi. Yang ketiga, atur putaran mesin sesuai tabel penggunaan. Yang keempat, hidupkan mesin. Yang kelima, pastikan mesin drilling atau bor pada posisi tegak lurus agar mata bor tidak mudah patah dan lubangnya lurus. Yang selanjutnya, siapkan coolant untuk memperhalus putaran mata drilling yang bergesekan dengan part ragum. Langkah terakhir ialah setelah lubang sudah sesuai dengan keinginan, matikan mesin. Kemudian proses pengerjaan part ragum dengan gerinda. Yang pertama, sesuaikanlah jarak antara batu gerinda dan landasan. Yang kedua, tekan tombol start pada mesin tunggu sampai putaran mesin berjalan dengan normal. Selanjutnya, haluskan permukaan part ragum sesuai dengan keinginan. Langkah terakhir, tekan tombol stop setelah selesai melakukan pekerjaan. Proses pengerjaan part ragum dengan pengetapan. Yang pertama, buatlah lubang dengan bor pada benda kerja sesuai dengan dimensi yang diinginkan. Yang kedua, ambil mata yang sesuai dengan dan pasangkan pada tangkainya. Yang ketiga, mulailah melakukan pengetapan dengan urutan untuk pembentukan ulir. Yang keempat, sebelum mengetap, berikan sedikit pelumas pada tap. Kemudian pastikan bahwa tap benar-benar tegak lurus terhadap benda kerja. Putar tap secara perlahan. Kemudian yang terakhir, lakukan checking ulir agar ulir yang dibuat sesuai baut yang diinginkan. Sekian untuk materi mengenai proses pemesinan. Terima kasih.